Pitagoras dari Samos hidup sekitar tahun 570 sebelum Masehi, wafat sekitar tahun 495 sebelum Masehi, adalah filsuf, matematikawan, dan pendiri aliran Pitagorianisme di Yunani kuno. Ia dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas, dan pemikirannya memberikan dampak besar bagi perkembangan matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan barat hingga saat ini. Profil singkat. Nama lengkap Pitagoras dari Samos. Lahir tahun 570 sebelum Masehi, Pulau Samos, Yunani. Meninggal tahun 495 sebelum Masehi, sekitar usia 75 tahun, di Kroton atau Metapontum, Italia Selatan. Aliran filsafat, Pitagorianisme. Minat utama, matematika, etika, metafisika, teori musik, mistisisme, politik, agama, riwayat hidup, masa kecil dan pendidikan awal. Pitagoras lahir di Pulau Samos, sebuah pulau di pantai Anatolia. Ayahnya bernama Mnesarchus, yang dipercaya sebagai pengukir permata atau saudagar kaya, sedangkan ibunya bernama Pitais. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan sejak muda, termasuk musik, puisi, dan sastra. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai gurunya antara lain Thales dari Miletus dan Anaximander yang memperkenalkannya pada matematika dan astronomi, Pherekides dari Syros yang mengajarkannya tentang jiwa dan kehidupan setelah mati. Beliau juga dikabarkan pernah belajar di Mesir, Babilonia, dan mungkin India, di mana ia menyerap pengetahuan tentang matematika, astronomi, dan ajaran spiritual dari peradaban kuno tersebut. Pindah ke Kroton dan mendirikan sekolah. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras pindah ke kota Kroton di Italia Selatan, saat itu dikenal sebagai Magna Graecia. Di sana, ia mendirikan sebuah perkumpulan atau sekolah yang memiliki ciri khas sebagai komunitas, religius, ilmiah, dan politik. Anggota komunitas ini harus melalui proses inisiasi, hidup bersama secara komunal, dan mematuhi aturan ketat, termasuk pola makan. Konon mereka vegetarian, meskipun hal ini masih diperdebatkan, serta menjaga kerahasiaan ajaran yang diajarkan. Mereka mempelajari matematika, musik, astronomi, dan filsafat dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah angka, dan angkasa adalah dasar dari seluruh alam semesta. Konflik dan akhir hidup. Setelah Kroton berhasil mengalahkan kota tetangganya, Sibaris sekitar tahun 510 sebelum Masehi, pengaruh kelompok Pitagoras semakin besar. Namun hal ini memicu konflik dengan kelompok lain yang mendukung demokrasi. Terjadi pemberontakan, tempat pertemuan mereka dibakar, dan banyak pengikutnya yang tewas atau diusir. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana Pitagoras meninggal. Sebagian sumber mengatakan ia tewas dalam kejadian tersebut, sementara yang lain menyebutkan ia berhasil melarikan diri ke Metapontum dan meninggal di sana dengan tenang. Ajaran dia dan pemikiran utama, segala sesuatu adalah angka. Pitagoras percaya bahwa alam semesta dapat dijelaskan melalui angka dan hubungan matematika. Baginya, angka bukan hanya alat hitung, melainkan memiliki makna metafisika dan spiritual. Setiap angka memiliki sifat dan simbolisme tersendiri, dan keteraturan alam semesta didasarkan pada proporsi matematika yang sempurna, metempsychosis, reinkarnasi. Salah satu ajaran yang paling terkenal adalah keyakinan bahwa jiwa adalah abadi. Setelah tubuh mati, jiwa akan berpindah ke tubuh makhluk lain, baik manusia maupun hewan, hingga mencapai kesempurnaan dan dapat kembali ke alam ilahi. Oleh karena itu, Pisces mendekatkan pentingnya hidup suci dan menjaga kesucian jiwa. Musika universalis, musik langit. Pitagoras menemukan hubungan antara matematika dan musik. Ia menyadari bahwa nada musik dapat diukur melalui rasio angka. Dari sini ia mengembangkan konsep musika universalis, yaitu keyakinan bahwa pergerakan planet-planet dan benda langit menghasilkan harmoni, musik yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun merupakan irama alam semesta yang sempurna. Bumi itu bulat. Ia adalah salah satu tokoh awal yang meyakini bahwa bentuk bumi adalah bulat, bukan datar. Berdasarkan pengamatan astronomi dan pemikiran bahwa bentuk bulat adalah bentuk yang paling sempurna,
penemuan dan kontribusi ilmiah. Meskipun banyak penemuan yang dikaitkan dengan namanya, para sejarawan percaya bahwa beberapa di antaranya sebenarnya dikembangkan oleh murid-muridnya. Namun, nama Pythagoras tetap menjadi simbol dari karya-karya tersebut. Teorema Pythagoras. Dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, hipotenusa, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, A2 plus B2 ke CO2. Teorema ini menjadi dasar utama dalam geometri. 5. Bangun ruang beraturan. Identifikasi bentuk-bentuk geometris yang memiliki sisi, sudut, dan rusuk yang sama. Teori proporsi, mengembangkan konsep perbandingan dan rasio dalam matematika. Tuning Pythagoras, sistem penalaan alat musik berdasarkan rasio matematika yang harmonis. Pembagian zona iklim, mengelompokkan bumi menjadi 5 zona iklim berdasarkan garis lintang. Pengaruh dan warisan, pemikiran Pythagoras sangat memengaruhi filsuf-filsuf besar setelahnya, seperti Plato dan Aristoteles. Ide-idenya tentang hubungan antara matematika, musik, dan kosmos menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama fisika dan astronomi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan istilah filosofos, pencinta kebijaksanaan, yang kemudian menjadi asal kata filsafat. Bagi Pythagoras, tujuan hidup bukanlah sekadar menjadi orang yang dianggap bijak, melainkan terus berusaha mencari dan mencintai kebijaksanaan itu sendiri. Meskipun banyak detail kehidupannya yang diselimuti legenda dan misteri, tidak dapat disangkal bahwa Pythagoras adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia yang berhasil menjembatani antara akal budi dan spiritualitas, antara ilmu, pengetahuan,